Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Segala puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita senantiasa selalu berada di dalam lindungan Allah dan senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita perbanyak kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah, kita termasuk nanti umat yang insya Allah akan diberikan syafaat di yaumul qiyamah. Amin. Amin. Amin rabbal alamin. Para pemirsa, sahabat Duita yang religius yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam program Kantin Syariah. Kajian rutin syariah yang dilaksanakan oleh Yayasan Perguruan Dwi Tunggal Tanjung Merawa. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yaitu nikmat syukur sebagai investasi akhirat. Kita tahu bahwa begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu kesehatan, kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam. Nah, maka di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa banyak sekali Allah menyampaikan tentang begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan sehingga kita juga tak mampu untuk menghitungnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama narasumber kita yaitu Al-Ustadz Muhammad Sofyan ST. Beliau merupakan guru dari SMK Perguruan Dwi Tunggal 2 Tanjung Merawa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Masih mengajar di apa ya? Insya Allah. Gimana perkembangan siswa di SMK Dwi Tunggal 2 ini? Alhamdulillah untuk tahun ini luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Ibadah ya terutama Ibadahnya. ya, terutama ibadahnya. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, kita langsung saja mengupas ya, membahas, mendiskusikan tentang tema kita pada kesempatan kali ini. Ustaz, kita langsung saja mungkin ya. Tema kita kali ini adalah tentang nikmat syukur sebagai investasi akhirat kita. Ini maknanya begitu dalam nih Pak Ustaz, ya kan? Kalau ada orang yang dia diberikan harta kekayaan yang begitu melimpah ruah, namun kadang-kadang dia tidak tahu cara mensyukurinya itu bagaimana, kan gitu kan? Iya. Ada juga orang yang dia kita katakanlah ekonominya kurang baik, tapi dia mampu bersyukur, ya kan? Kehidupan keluarganya berbahagia, ya kan? Nah, ini bagaimana dalam pandangan Islam melihat orang-orang yang senantiasa bersyukur? Ada juga orang-orang yang dia diberikan nikmat tapi tak pandai bersyukur. Nah, ini bagaimana pandangan Islam? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Ustaz. Jadi makna bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, kalau engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, Allah akan tambah. Iya. Dan sebaliknya ketika engkau kufur kepada segala nikmat yang kuberikan, maka tunggulah azabku sangat pedih, kata Allah. Jadi nikmat syukur ini sebenarnya Ustadz sungguh banyak. Sungguh banyak. Makanya di dalam Quran di surah Ar-Rahman sampai 31 kali Allah mengulang dengan kalimat yang sama. Nikmat tadi nih. Allah mengatakan fabi'ai ala rabbikuma tukadziban. Hai manusia, nikmat apa lain kau dustakan kepadaku setelah semua sudah kuberikan kepadamu. Iya ya. Kalau kita bercerita tentang nikmat Ustaz, sangat luar biasa. Coba kita secara pribadi kita ya, ketika kita mulai dari bangun subuh tadi
sampai kita tidur kembali, berapa banyak nikmat yang Allah berikan. Terhitung. Tak terhitung ini. Tak terhitung tuh. Iya kan? Allah berikan nikmat kita bisa bangun, ya kan, melihat dunia yang sangat luar biasa ini. Kemudian Allah memberikan napas kepada kita, Allah memberikan segala, pokoknya nikmat itu sangat luar biasa. Inilah syukur. Jadi cara kita bersyukur kepada Allah itu bagaimana? Allah katakan tadi, ketika engkau kuberikan nikmat, kau bersyukur, aku akan tambah. Jadi Ustadz, kalau sudah ada kalimat bersyukur, kemudian dijawab dengan kalimat bahwa engkau apabila engkau tidak bersyukur, maka tunggulah azabku sangat pedih, berarti kan wajib. Karena ada kalimatnya ditambah, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur padaku, aku tambah, kata Allah. Dan sebaliknya, kalau engkau tidak bersyukur padaku, maka tunggulah azabku sangat pedih. Ini kan artinya wajib kita bersyukur. Jadi makna syukur di dalam Al-Quran itu sangat luar biasa, banyak Ustaz. Contoh misalnya, kita bersyukur ketika kita diberikan harta. Itu kan memang wajib. Iya kan? Itu wajib itu. Kenapa? Karena ketika harta yang diberikan kepada kita sebagai manusia, bagaimana kita bersyukurnya? Karena definisi syukur itu Ustadz adalah bagaimana ketika Allah berikan nikmat, Allah berikan nikmat kepada manusia, tapi harus sesuai dengan jalannya Allah, keinginan Allah. Itu dia. Terkadang kita ini gini, Pak Ustadz, kita berdoa, ya kan, sama Allah. Kita inginnya A, tetapi yang dikabulkan B. Kan ini salah satu memang itulah yang Allah berikan. Allah, itulah yang terbaik kan gitu. Iya, betul. Nah, ini bagaimana ketika bagaimana cara kita untuk menyikapi yang kita minta kepada Allah berbeda yang Allah kasih sama kita. Nah, ini bagaimana ini? Tahu dia. Makanya Allah mengatakan la yukallifullah nafsan illa usaha. Allah itu tidak akan memberikan suatu ujian yang tidak sanggup oleh manusia itu sendiri. Jadi ketika kita misalnya minta A diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala B, kita lihat hikmah di balik itu. Apakah kita sanggup ketika diberikan oleh Allah A tadi? Yang A tadi. Allah tahu dia. Makanya ketika Allah memberikan kita, karena kan kita selalu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang sering. Ya kan? Kenapa kok aku minta ini dikasih ini? Padahal Allah sudah tahu bagaimana sesanggup apakah kita menerima segala bentuk yang Allah berikan. Ya kan? Itulah tadi rasa syukur. Ketika diberikan sesuatu, jangan gak usah cerita panjang-panjang Ustadz. Kita diberikan kesehatan saja, kan maunya Allah tuh bagaimana? Ketika Allah berikan kesehatan kepada kita, kita inginnya kan kita beribadah kepada Allah. Kan keinginan Allah. Diberi istri yang soleha, diberi anak yang luar biasa, tak ada beribadah. Kan harus sesuai dengan keinginan Allah. Itulah syukur tadi. Jadi makna syukur tadi ketika diberikan nikmat, tapi harus sesuai dengan jalannya Allah, inginnya Allah. Diberi harta, apakah harta pernah kita infakkan, kita sedekahkan? Diberikan jabatan, apakah jabatan itu amanah? Itu kan rasa syukur kita kepada Allah. Kita ambil contoh. Mungkin Ustaz akan bertanya, pernah saya membaca buku yang luar biasa Ustaz. Buku itu berjudulnya Berbahagialah Orang-orang yang Diberikan Sakit. Ini luar biasa bukunya ini. Malah sakit berbahagia. Artinya apa? Allah ingin menguji hamba Allah ketika dia diberi sakit, itu rasa syukur. Kenapa? Syukur dia menambahkan peningkatan amal ibadah kepada Allah. Itu maknanya. Bukan sakit itu ujian, tapi sebaliknya. Dia tahu ya, bahwasannya sakit itu kan salah satu penggugur dosa. Iya, betul. Dosa-dosa kecil tentunya. Kalau dosa besar kan harus dengan taubat ya. Iya, betul. Mungkin itu salah satu ketika seseorang dia menanggapi sakit yang dia derita, ya kan? Dia sudah pasti dia tahu bahwa ini untuk menggugurkan dosa. Betul. Nah, itu kan salah satu dia memang dia syukuri, ya kan? Dia mensyukuri bahwa ya Allah, jangankan sehat, sakit pun aku ingat Engkau. Yang bahayanya ya kan? Yang bahayanya itu kita hidup tak ingat Allah, giliran sakit dicabut nikmat sehat, ingat. Ya, itulah tadi. Ya kan? Iya, betul. Nah, inilah salah satu orang kalau udah sehat, dia tidak mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Itu tadi. Dia tinggalkan ibadahnya, ya kan? Iya, betul. Lebih banyak dia tak kemana-mana. Tiba sakit, beringat kepada Allah SWT. Allah sakit kali. Itulah. Ya kan gitu ya. Betul. Makanya
ketika Allah berikan sakit kan kadang orang berpikiran seujung pada Allah, ya Allah kenapa kau berikan sakit? Padahal sakit itu merupakan ujian yang diberikan Allah untuk dia bersyukur kepada Allah. Iya, iya. Bukan hanya sekedar musibah yang Allah berikan. Maknanya kan ketika orang diberikan sakit kan selalu mengatakan ini musibah. Padahal makna sebenarnya adalah rasa syukur kita kepada Allah ketika kita diberi penyakit untuk senantiasa lebih dekat kepada Allah. Iya, iya. Inilah ujian tadi. Kenapa Ustadz? Karena ketika manusia yang sudah ya agak istilahnya ketakuannya lebih baik, lebih tinggi, ibaratnya sebatang pohon yang makin tinggi, angin kan makin kencang. Jadi ketika dia pandai bersyukur pada Allah, dia akan berkata begini, ya Allah, sakit ini mungkin memberikan pembelajaran iktibar kepadaku agar ku senantiasa tidak lupa kepadamu. Itu artinya bersyukur. Ya, itu dia. Oke, Alhamdulillah kita kan tahu nih, tentu beda nih orang yang dia dikatakan, dia mengucapkan ketika kita menanya apa agamamu, Islam, ya kan? Iya. Kan beda nih orang yang dia betul-betul beriman dengan orang yang imannya masih lemah. Iya betul. Nah, ini bagaimana cara membedakan syukur, mensyukuri nikmat yang Allah berikan antara orang yang benar-benar beriman dengan orang yang imannya masih naik turun nih. Ini bagaimana nih cara membedakan, cara bersyukur apa yang Allah berikan sama kita? Ya betul betul. Jadi ketika seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala iman tadi kan kemarin kita sudah bahas masalah iman itu kan hidayah Allah. Iya, iya. Hidayah Allah. Bagaimana kita menjaga hidayah Allah itu tidak akan pergi ataupun tetap stabil ataupun makin menaik dia. Ada 3 kemarin kita ceritakan kan, betul. Yaitu pertama dengan banyak berzikir kepada Allah, yang kedua melihat merenungi kebesaran Allah, dan yang ketiga berdoa kepada Allah agar iman kita tadi mantap. Itulah dia. Jadi bagaimana kita cara mensyukuri dengan iman yang imannya kuat dan imannya tidak, kan begitu. Ketika seorang hamba mempunyai iman yang kuat, ketika apapun dalam bentuk apapun, baik itu musibah, baik itu rezeki, baik itu kesehatan, dia melihat dengan iman dia. Hari ini aku diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok tetangga sebelah sedang sakit, dia akan pandai melihat, ya Allah, iya kan, makin banyak bersyukur kepada Allah. Makanya tadi Ustadz, ketika Allah memberikan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tadi sampai 31 kali Allah mengulang dengan kalimat sama. Ar-Rahman, ya. Nah, nikmat apa lagi yang kau dustakan kepadaku? Udah banyak nikmat tadi orang berikan. Ya. Kita buat perbandingan Ustadz. Fisik kita ini sudah lengkap. Ketika Allah menyatakan fi ahsani taqwim, aku menciptakan manusia makhluk yang paling sempurna. Betul Ustaz ya? Makhluk paling sempurna. Iya, iya. Jadi dengan kesempurnaan makhluk yang diciptakan Allah ini, bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Ya, ketika kita diberikan musibah makin dekat kepada Allah, apalagi ketika kita diberikan ya rezeki yang baik makin dekat kepada Allah, itulah cara menyikapinya. Dan sebaliknya orang-orang tak beriman akan menyikapinya bahwa ini adalah rezeki yang kudapatkan. Padahal itu Ustaz, rezeki itu kan takdir yang Allah berikan sudah. Iya, iya. Nah, sudah ada takarannya, iya takarannya. Tak usah kita kejar pun, kalau sudah takdir kita dapat ke rezeki, ya kan rezeki harta dan sebagainya, ya? Sudah dapat. Apa ketika kita mau cari lebih banyak, kan memang segitu ya? Iya. Rezeki kita takarannya Allah tuh sudah Allah memang berikan. Sudah tentukan ya. Iya. Mungkin kalau rezeki kita mau cari lebih, pasti pengeluaran pun makin banyak. Tetap segitu yang kita dapat. Misalkan ketika kita berusaha mencari uang lebih banyak lagi, kalau memang di bulan itu pendapatan kita segitu, sekalipun kita dapat misalnya 10 juta, ya kan, Allah cuma mengizinkan kita di bulan itu mendapat 5 juta, berarti kan 5 juta itu pasti cepat habis tuh. Betul Ustaz. Karena memang rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah Ustaz, bagaimana perbedaan Ustaz? Perbedaan antara kalau kita mengucapkan syukur ini kan gampang nih. Betul. Alhamdulillah, ya kan? Wa syukrulillah. Tapi terkadang tindakan kita ini belum mencerminkan bahwa kita itu sudah mensyukuri nikmat Allah. Betul. Nah, ini bagaimana cara membedakan antara ucapan syukur kita dengan tindakan yang kita lakukan sama Allah? Apakah hanya cukup dengan kita mengucapkan syukur ketika kita sehat, atau ketika kita banyak harta, iya betul, ya kan? Tapi tindakan kita ini belum menunjukkan rasa syukur kita atas apa yang sudah kita dapat. Nah ini bagaimana
cara menanggapinya ini, Pak? Baik, Ustaz. Hmm. Jadi bagaimana kita menanggapi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kadang kan kita rasa syukur kita hanya sebatas diucapkan saja Iya. di lisan kita Betul, saja. betul. Tidak kita aplikasikan dalam perbuatan. Padahal keinginan Allah tuh harus dalam tindakan atau perbuatan. Kita ambil contoh, Ustaz. Misalnya, kita mempunyai anak, ketika Allah berikan amanah kepada kita, kita inginkan anak itu sesuai keinginan Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa alikum nara. Hai orang-orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, keinginan Allah itu ketika Allah berikan amanah, itu rasa syukur kita kan? Iya. Berapa banyak diberikan amanah, dia berubah kemana-mana kepingin anak, dan ketika mendapatkan anak, keinginan Allah itu apa? Ingin menjadikan keluarga itu kan sakinah, mawaddah, rahmah, menjadikan anak yang soleh dan soleha. Itulah keinginan Allah. Jadi cara bersyukur kita bagaimana? Ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya anak tadi, kita mendidiknya dengan ilmu agama. Dengan agama. Iya, kita mendidiknya dengan yang istilahnya bisa menyelamatkan diri kita dari api neraka. Maunya Allah itu dia. Itu makna kita melindungi anak istri kita. Itu maknanya adalah kita ajarkan dulu tauhid ya. Iya, betul. Ilmu-ilmu agama yang kita ajarkan. Ya, kalau kita diberikan misalnya anak perempuan, anak wanita, keinginan Allah apa? Ketika dia sudah akhir balik atau dewasa, tutuplah auratnya. Ketika masih kecil nanti kita ajarkan untuk membaca Al-Quran. Itu kan keinginan Allah. Itulah Allah, rasa syukur kita. Kita buktikan dengan perbuatan. Bukan hanya sekedar aku bersyukur udah diberikan seorang anak, aku sudah syukur diberikan istri. Tapi nggak tahu bagaimana keinginan Allah. Padahal Allah ingin kita jadikan keluarga itu keluarga yang bisa membawa ke surganya Allah. Itu Ustaz. Iya ya. Ada beberapa jamaah ya kan Ustaz. Ketika saya mengisi pengajian ya, bahwa dia bertanya apakah semua nikmat yang Allah berikan ini, ya kan, semua nikmat yang Allah berikan ini juga bisa menjadi investasi kita nanti untuk di akhirat. Apakah dengan kita bersyukur atas nikmat, ya kan, harta. Nah, apakah semua nikmat, terutama nikmat harta, umur, ya kan? Nah, ini apakah bisa menjadi investasi kita ataupun amal kita nanti ketika kita nanti sudah berada di akhirat, ketika kita dimintai pertanggungjawaban. Nah, apakah ini juga bagian dari investasi akhirat kita nanti, Ustaz? Kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Itu sudah jelas, Ustaz. Sudah jelas ya? Iya, jelas itu pasti. Kenapa? Setiap amal ibadah yang kita lakukan, itu kan investasi akhirat kita nanti akan kita dapatkan. Itu udah janji Allah. Artinya apa? Ketika Allah berikan harta, agar harta itu bermanfaat bagi kita, bisa membawa kita ke surganya Allah, bagaimana kita menginvestasikan harta kita? Bisa dengan kita melakukan sedekah, kemudian ketika harta kita sudah sampai hisabnya atau haulnya, kita keluarkan ya 2,5% untuk, memang bukan hak kita, ada hak orang lain. Yang kemudian ketika diberi jabatan, itu kan investasi kita. Ketika diberi jabatan itu, jabatan kita gunakan, kita menjadi orang yang sidik, amanah, menjadi orang-orang yang bisa, ya kan, membahagiakan orang lain. Itu kan amanah. Jadi amal apapun yang Allah berikan, nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita jadikan sebagai amal ibadah, itu Ustaz merupakan investasi yang sangat luar biasa yang akan kita dapatkan nanti di akhiratnya sana nanti. Makanya kita ini ketika sehat, kan ada tuh 5 perkara ya, dalam betul, surah Al-Asr ya. Wal asri kata Allah, demi waktu, demi masa. Ya kan? Sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali katanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, betul. Artinya amal soleh inilah ketika kita sehat kita laksanakan, ya kan? Betul. Ketika kita di waktu muda kita laksanakan. 5 perkara kan, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati, ya kan? Maka ini pas ya, ketika itulah nikmat umur tadi ya. Ustaz. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan sama kita itu adalah nikmat umur, Ustaz, ya. Nah, Ustaz, ketika ada seseorang yang dia tidak konsisten, ya, seperti yang kita bicarakan di awal tadi. Kadang ada orang yang tidak beriman kepada Allah, tetapi harta kekayaannya banyak.
banyak, bisa dia kaya, ya kan? Kaya dia. Tapi ketika kita ada orang yang dia memang beriman, dia langsung diuji dengan harta yang tidak begitu banyak. Banyak, betul. Nah, ini bagaimana menyikapi orang-orang yang supaya dia tetap mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa ada sifat sombong, iri hati, dengki sama orang yang memiliki harta yang lebih banyak. Nah, ini bagaimana cara kita untuk mengendalikan sifat nikmat syukur tadi, sifat syukur kita agar tidak iri hati dan semua. Ini bagaimana caranya? Sebenarnya Ustadz gampang sekali. Kalau Ustadz tadi bilang tanya, ada orang yang tidak beribadah, Allah berikan hartanya, iya kan? Nah, itu memang sudah takdir dia, memang begitu, dan diberikan Allah. Tapi bagaimana cara kita menyingkapinya, tadi sombong dan sebagainya, itu kan tergantung pada iman dia. Iya. Makanya iman itu Ustadz, itu sangat luar biasa. Makanya iman itu menjadi pondasi yang paling penting daripada dia di kalbu kita. Di hati kita itu ada dasar kita. Maka tak sia-sia ketika Nabi Muhammad berdakwah selama 10 tahun di Mekah, yang diterapkan kali iman, tauhid tadi. Ketika iman sudah ada di dalam dada, ya kan, iman sudah terpaut dalam hati kalbu kita, maka amal soleh akan kita laksanakan dengan ilmunya. Ya kan? Kemudian ditambah lagi dengan ketika iman dan amal soleh kita laksanakan, yang kemarin kita bahas Ustaz, timbullah buah ketakwaan itu tadi. Ya. Jadi agar kita menjadi orang-orang yang tetap beriman kepada Allah, ya kan, pasti akan terjauh dari sifat-sifat dengki, sifat-sifat daripada sombong, iri hati, dan banyak. Karena iman tadi, ya, makanya iman itu Ustaz haruslah kita jaga. Jaganya tadi bagaimana? Kita dengan melihat kebesaran Allah, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita bahas kemarin adalah obat yang paling baik, yang mujarab untuk menjaga iman kita, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, dalam sholat 5 waktu itu ada doa yang kita doakan, ya kan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukin aku ke jalan lurus. Artinya apa? Ya Allah, beri hidayah kepada aku agar aku tetap melaksanakan di jalan yang lurus. Nah, itulah maksudnya. Oke. Ustaz, kita tahu bahwa ya, kita kembali ke investasi akhirat tadi. Ada hadis, ya kan? Ada hadis dari Abu Hurairah mengatakan bahwa jika meninggal atau mati anak Adam, maka terputus segala amal ibadah. Kecuali 3. Iya, betul. Sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat dan anak-anak yang soleh. Yang mudahkan orang tuanya. Nah, apakah ini juga termasuk yang 3 ini investasi kita untuk di akhirat nanti? Betul, Ustaz. Ya, berarti ketika kata dalam hadis tadi, ija mata benu Adam in kata mahlu illa min salasa, yang pertama kalilah sedekah jariyah, au ilmu yang ta'qubih, ya. Ya, kemudian anak yang soleh dan soleh mendoakan kedua orang tuanya. Artinya apa? Itu cuma investasi juga, Ustaz. Kalau investasi itu akhirat, itu udah jelas. Sedekah jariyah itu bagaimana? Ketika Allah berikan harta kepada kita sedekahkan, kita infakkan ke jalannya Allah, alhamdulillah. Kita ada masjid, iya, lagi pembangunan, kita sisihkan, iya, walaupun betul. hanya 50.000 ya, iya. Mungkin dengan 50.000 itu bisa bangunan berdiri, iya. Dimanfaatkan orang banyak menjadi sedekah jariyah ya, pahala yang tak terputus ya, ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu bermanfaat, ya, guru, jadi ya guru. Jadi ketika kita ya, memberikan ilmu kepada anak murid kita, kemudian mereka mengamalkannya, kemudian ketika kita nanti mati dan kemudian dia memberikan ilmu kepada anak cucunya, diberikan lagi, itu tak akan terputus segala amal ibadahnya. Ya. Nah, ilmu yang bermanfaat itu yang bermanfaat. Iya, bermanfaat. Kalau ilmu mau curanmor, itu tidak Ustaz. Itu beda lagi. Iya kan? Iya, betul. Itu anak-anak generasi muda janganlah sekali-sekali ya minuman keras, curanmor, atau apalagi geng-geng motor ya. Sudah perbaiki aja diri. Jadi anak yang soleh aja. Jadi anak yang soleh. Insya Allah nanti Allah berikan yang terbaik lah ya, ketika dia nanti membutuhkan pekerjaan atau apa ya, Ustaz ya. Kemudian yang terakhir tadi, yang ketiga, doa. Doa anak yang soleha. Nah, bagaimana Ustaz kalau dia belum punya anak, Ustaz? Nah, ini kan gimana ini? Sementara doa yang pahala yang tak terputus adalah doa-doa anak yang soleh. Nah, ini maksudnya gimana? Kalau ada keluarga yang sampai saat ini belum ada anaknya, ini bagaimana? Gini, Ustaz. Ada juga orang yang mengatakan bahwa doa anak yang soleh dan soleh itu anak yang lahir dari seorang ibu. Kan begitu. Anak kandung. Padahal di hadis tadi tidak, Ustaz. Ya. Jadi ketika dia punya anak angkat pun atau anak didik yang lain,
ketika contoh seperti ya saya ini, ketika kita mengajar, kan kita kan memberikan ilmu kepada anak-anak kita, iya kan? Kemudian dia mendoakan kita, itu anak yang soleh soleha juga akan sampai. Kenapa? Karena dalam hadis itu tidak dikatakan bahwa anak yang soleh itu adalah anak yang dilahirkan dari seorang rahim ibu, bukan. Ustadz ambil anak angkat ataupun anak didik, ketika apa yang Ustadz ajarkan kemudian dia mendoakan, ya Allah jadikanlah guruku ini menjadi ya guru yang baik, kemudian Ustadz meninggalkan dunia ini, kemudian dia mendoakan, ya Allah jadikan alam kubur. Itu termasuk? Iya, termasuk anak yang soleh soleha. Jadi nggak mesti anak kandung saja. Nggak mesti anak kandung ya. Banyak kan, kita punya anak angkat oke, punya anak didik oke, iya kan? Ya, jadi ibu, bapak-bapak, ya kan, yang belum punya anak, jangan khawatir dengan hadis ini. Kita punya anak angkat, atau kita sebagai seorang guru yang belum memiliki keturunan, doa anak-anak soleh itu bukan berarti anak kandung saya. Betul. Bisa anak angkat, anak pungut, anak siswa-siswi kita yang soleh dan soleha tentunya. Akan sampai. Oke. Ustadz, karena memang waktu kita singkat, ya kan? Soal nanti kita akan lanjut di lain waktu dan kesempatan. Nah, sebagai closing statement Ustaz, sebagai penutup, apa investasi akhirat yang terbaik yang bisa kita mulai dari sekarang Ustaz? Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kalau kita closingkan dari kesimpulan ini, bahwa yang pertama adalah ketika kita ingin menginvestasikan untuk akhirat kita, ketika Allah berikan ya umur dan kesehatan kepada kita, banyak-banyaklah kita mengerjakan amal soleh kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika Allah berikan nikmat harta kepada kita, ya pergunakan harta itu untuk membahagiakan orang lain. Dengan cara bagaimana? Bersedekah, infak dan sebagainya. Digunakan di jalan Allah. Ya, betul. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah ketika Allah berikan jabatan kepada kita sebagai pemimpin, kemudian kita bisa ya memberikan kebaikan kepada rakyat kita, kepada ya artinya masyarakat kita, maka investasi itu yang paling luar biasa, yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah ya, pemimpin yang amanah. Iya, jujur, sidik dan sebagainya. Iya. Oke. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya pada kesempatan hari ini dengan tema nikmat syukur sebagai investasi akhirat. Yang mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini bermanfaat untuk seluruh umat ya, yang khususnya di Tanjung Merawa ya, dan dimanapun para pemirsa berada. Terima kasih Ustaz. Kita insya Allah nanti ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan di dalam gelombang yang sama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa sahabat Wita yang dimuliakan Allah, alhamdulillah demikianlah penjelasan singkat dari narasumber kita pada tema kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada kita semuanya, dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan sebagai salah satu investasi kita untuk kembali kepada Allah. Saya Rudi Setiawan undur diri dari hadapan Anda. Kita akan kembali lagi dalam episode selanjutnya dengan tema yang berbeda dan narasumber yang berbeda, dan tentunya dalam program Kantin Syariah, kajian rutin syariah Yayasan Perguruan Dwi Tunggal Tanjung Merawa. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.